Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Melinda Nurfitria. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan melakukan praktikum untuk mengetahui struktur pada bagian bunga dan juga struktur pada bagian daun. Nah, tugas ini juga saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Untuk itu, kalian harus menonton video ini sampai selesai ya, agar kalian juga mendapatkan ilmunya. Nah, yang pertama ini merupakan bunga alamanda. Bunga alamanda merupakan salah satu tanaman hias yang sering disebut dengan bunga trompet atau trompet emas. Bunga alamanda termasuk bunga sempurna karena memiliki struktur bunga yang lengkap. Yang pertama di sini bunga mempunyai bagian kelopak bunga. Kelopak bunga ini berwarna hijau muda. Lalu, bunga lavanda juga mempunyai mahkota bunga yang berwarna cantik. Ini berguna untuk menarik serangga agar dapat membantu penyerbukan. Nah, ini adalah mahkota dari bunga alamanda. Pada bagian benang sari dan putik berada dalam satu tanaman bunga, yaitu posisi benang sari dan kepala putik berada dalam cekungan bagian dalam daun mahkota. Nah, ini berada di dalam bunga alamanda dan juga terdapat bakal biji di dalamnya. Jadi, untuk mengetahuinya, kita harus membuka bagian dari bunga alamanda. Lalu yang kedua ada bunga sepatu. Bunga sepatu merupakan salah satu tanaman semak dan dapat tumbuh besar dengan bunga berwarna-warni, contohnya seperti warna merah ini. Bunga sepatu juga termasuk ke dalam bunga sempurna karena memiliki struktur bunga yang lengkap. Yang pertama, bunga memiliki tangkai bunga. Lalu, bunga juga memiliki mahkota bunga yang berwarna merah. Setelah itu, bunga juga memiliki putik dan juga benang sari. Nah, ini merupakan benang sari, yaitu alat kelamin jantan pada bunga, dan juga terdapat putik sebagai alat kelamin betina. Lalu yang ketiga ada bunga matahari. Bunga matahari termasuk tanaman hias yang paling populer. Bunga matahari tumbuh secara khas yang berbentuk besar berwarna kuning terang dan mempunyai kepala bunga yang besar. Bunga matahari termasuk bunga sempurna karena memiliki struktur bunga yang lengkap, seperti memiliki mahkota bunga. Ini merupakan mahkota bunganya yang berwarna kuning, dan juga memiliki benang sari dan putik yang berada di tengah-tengah bagian bunga, yaitu berada di tengah-tengah mahkota bunga. Selanjutnya adalah bunga kamboja. Bunga kamboja merupakan salah satu tanaman hias yang memiliki tangkai induk bunga serta tangkai bunga yang menjadi penghubung antara bunga dan ranting. Bunga kamboja juga memiliki dasar bunga yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya mahkota bunga serta kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi mahkota saat masih kuncup. Dalam bunga kamboja, benang sari yang merupakan alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina berada dalam satu dudukan dan terdapat bakal bunga dan bakal biji pada putik. Dan ini juga terdapat mahkota yang berwarna cantik pada bunga kamboja. Untuk mengetahui benang sari dan putik, maka kita harus membuka bagian mahkota bunga. Selanjutnya adalah bunga bougainville. Bunga bougainville merupakan tanaman hias yang sangat populer karena kecantikan warnanya dan mudah merawatnya. Bunga ini sering dikenal di masyarakat dengan sebutan bunga kertas. Bunga bougainville termasuk bunga sempurna karena memiliki struktur bunga yang lengkap, seperti kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik dalam satu bunga.
Posisi benang sari dan putik berada suatu dudukan bunga, sehingga mempermudah dalam proses penyerbukannya. Nah, ini merupakan bagian mahkota bunga. Lalu, untuk melihat putik dan pada benang sari, kita harus membuka seperti tangkai yang ada di tengah-tengah ini. Nah, ini adalah tempat di mana adanya putik dan benang sari. Nah, yang pertama ini adalah daun sirih hijau. Daun sirih hijau termasuk jenis tumbuhan merambat dan bersandar pada batang pohon lainnya, yang tingginya mencapai 5-15 meter. Sirih memiliki daun tunggal letaknya berseling dengan bentuk bervariasi, mulai dari bundar telur dan bundar telur lonjong. Pangkal berbentuk jantung atau agak bundar berlekuk sedikit, ujung daun runcing, pinggir daun rata agak melengkung ke bawah atau disebut dengan pertulangan melengkung. Yang kedua ini adalah daun mangga. Pada daun mangga mempunyai ciri-ciri fisik pada daunnya, yaitu daun berwarna hijau, bertulang daun menyirip, yaitu satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan dari ibu tulang ini ke samping kanan kirinya terdapat tulang-tulang cabang seperti sirip ikan. Ketiga, ada daun suji. Tanaman suji memiliki daun yang bentuknya menyerupai pita, di mana ujung dari daun ini sedikit meruncing. Daun suji mempunyai struktur tulang, yaitu tulang daun sejajar dan berwarna hijau. Selanjutnya adalah daun singkong. Daun singkong memiliki struktur tulang, yaitu tulang daun menjari, atau lebih dikenal dengan tulang yang membentuk seperti tangan manusia. Dan juga daun seledri juga memiliki bentuk tulang daun menjari, sama seperti daun singkong. Keduanya memiliki warna yang sama, yaitu berwarna hijau. Nah, kalian sudah menonton sampai habis kan? Semoga apa yang ada di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.